Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kita dan mempresentasikan juga sebuah pembedahan KTI dari karya tulis ilmiah kami dari kelompok 4. Dan untuk topik yang akan kita bawakan adalah transformasi keamanan cyber di layanan finansial, analisis teknologi kriptografi dan biometrik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Dava Jadi Santoso, kemudian ada Rafli Maulana, dan teman saya juga Muhammad Alif Diau Masrur, kemudian terakhir ada Lutfi Bunga Nurmalasari. Dan untuk selanjutnya, untuk pembedahan kata UPI, khususnya 2024 akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Alif. Silahkan, Alif. Oke, terima kasih Bob. Nah, untuk format penulisan KTI yang kami gunakan itu kami ambil dari format penulisan karya tulis ilmiah dari UPI 2024, yang mana untuk format penulisan karya tulis ilmiah ini di UPI versi 2024 sendiri menggunakan margin, yaitu rata yang bagian kanan yaitu 3, bagian bawah 3, dan bagian atas dan bagian kiri adalah 4. Kemudian di format KTIUP 2024 terdapat aturan untuk heading, yaitu di sini kami menggunakan 5 heading, yaitu heading normal, yaitu saat penulisan paragraf biasa. Kemudian eh, format heading no spacing, yaitu tanpa yang menjorok, atau bisa disebut ya format paragraf biasa juga. Kemudian heading 1 untuk penulisan judul bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian untuk subjudul yaitu heading 1 kami gunakan untuk judul setelah penulisan dari bab. Kemudian heading 3 kami gunakan untuk penulisan sub-sub judul, yaitu dari subjudulnya tersebut. Kemudian untuk fitur penomoran pada format karya tulis ilmiah UPI 2024 terdapat aturan bahwa hmm, untuk penulisan bab itu di bawah, untuk letakkan nomornya itu di bagian bawah. Kemudian untuk halaman selanjutnya yang bukan bagian untuk bab kayak judul seperti itu diletakkan di bagian kanan atas. Nah, untuk penomoran ini bisa dicari di Microsoft Word di bagian page number. Kemudian untuk daftar isi ada Microsoft Word menyediakan fitur untuk mengotomatisasi sehingga memudahkan kita sebagai penulis bisa langsung mengenerate daftar isi secara otomatis. Kemudian ada daftar gambar. Seperti daftar daftar isi, Microsoft Word menyediakan fitur tersebut untuk memudahkan kita untuk melakukan generate daftar gambar juga. Kemudian untuk daftar tabel sama seperti daftar gambar dan daftar isi, Microsoft Word juga menyediakan fitur yang memudahkan untuk kita juga. Kemudian kami juga melakukan olah data menggunakan Microsoft Excel sehingga didapat sebuah grafik seperti gambar tersebut, sehingga untuk memudahkan untuk audiens memahami sebuah dari data yang akan disampaikan. Kemudian ada juga daftar pustaka, yang mana untuk format penulisan daftar pustaka dari format penulisan KTIUP 2024, UPI sendiri menggunakan style A, APA atau apa yang APA. Kemudian si fitur di fitur Microsoft Word juga menyediakan fitur daftar pustaka, yang mana dapat memudahkan kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis.
Kemudian untuk memudahkan juga untuk manajemen referensi, kami di sini menggunakan aplikasi tambahan yaitu Mendeley, yang mana di Microsoft Word juga telah tersedia extension yaitu Mendeley Sheet, yang mana sehingga kita bisa mengatur manajemen referensi di dalam Microsoft Word secara langsung. Di sini di tampilan kami menggunakan banyak sekali referensi, yang mana jika itu dilakukan dengan cara manual itu pasti akan sangat merepotkan, sehingga jadi kami menggunakan tools tambahan untuk memudahkan kami dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Dan mungkin yang sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya mulai pembahasan mengenai KTI yang kita buat. Pertama, Sorry, Bli, ke mood suaranya. selanjutnya yaitu penjelasan mengenai latar belakang dari KTI yang sudah kita buat. Latar belakang dari KTI yang kita buat yaitu keamanan siber merupakan pilar krusial dalam transformasi digital sektor finansial yang kini semakin bergantung pada teknologi untuk melayani kebutuhan nasabah. Dalam 2 dekade terakhir, industri keuangan telah mengalami eh, evolusi secara masif, yaitu melalui adopsi platform digital seperti perbankan online, dompet elektronik, dan juga fintech investasi. Kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan dari teknologi ini di sisi lain membuka celah bagi ancaman siber yang semakin kompleks. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023 mencatat peningkatan 62% serangan siber pada layanan finansial dalam 5 tahun terakhir dengan kerugian mencapai 1,2 triliun. Ancaman seperti ransomware, kebocoran data biometrik, dan manipulasi transaksi tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Misalnya kasus kebocoran data 5 juta nasabah Bank X di Indonesia pada tahun 2022 membuktikan kerentanan sistem autentifikasi konvensional. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber melalui inovasi teknologi seperti kriptografi dan biometrik menjadi fokus utama institusi keuangan, regulator, dan juga para pengguna. Penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua teknologi tersebut dalam mitigasi ancaman siber, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk memastikan integritas transaksi finansial di masa depan. Transaksi di tengah dinamika ancaman siber ini menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan digital yang aman. Regulator seperti Bank Indonesia dan juga OJK telah mengeluarkan Peraturan Nomor 23 pada tahun 2023 tentang perlindungan data nasabah yang mewajibkan institusi keuangan mengadopsi enkripsi tingkat tinggi dan autentikasi multifaktor berbasis biometrik. Sejalan dengan hal ini, industri mulai mengembangkan sistem hibrida seperti kombinasi blockchain untuk adanya transparansi transaksi dan dengan pemindaian iris untuk verifikasi identitas yang diuji coba oleh beberapa bank digital di Indonesia pada tahun 2023. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis efektivitas kriptografi dan biometrik, lalu yang kedua merumuskan strategi keamanan di sektor keuangan. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Poin pertama adalah konsep keamanan cyber itu sendiri di layanan finansial. Nah, konsep keamanan cyber ini adalah aspek krusial yang dimana bertujuan untuk melindungi data, sistem, dan infrastruktur keuangan dari ancaman cyber seperti peretasan, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Nah, dalam ekosistem keuangan modern, ancaman ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan online. Oleh karena itu, organisasi keuangan harus mengimplementasikan berbagai metode keamanan seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, serta pemantauan ancaman berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mengidentifikasi dan mengatasi cyber, risiko cyber secara proaktif. Nah, peningkatan cyber juga sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ketat dari lembaga keuangan itu sendiri. Misalnya, General Data Protection Regulator GDPR di Uni Eropa dan juga Payment Card Industry Data Security Standard PCI DSS. Nah, itu ada salah salah dua dari regulasi yang ada tentang lembaga keuangan yang menjaga keamanan. Jadinya kurang baik ya di sini. Saya lanjut ya, mohon maaf. Dan GDPR dan PCI DSS ini mengatur perlindungan data, pelanggan, dan kewajiban institusi keuangan dalam menjaga keamanan informasi. Selain itu, edukasi kepada pengguna juga sangat penting mengenai praktik keamanan cyber, seperti tidak membagikan kredensial akun dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang diperbarui, juga menjadi bagian dari strategi keamanan cyber yang komprehensif. Dan poin yang kedua ada biometrik, autentikasi berbasis ciri biologis. Nah, teknologi biometrik itu merupakan metode autentikasi yang didasarkan pada karakteristik fisik atau perilaku seorang. Nah, teknologi ini semakin banyak digunakan dalam layanan finansial untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi dan pembayaran digital. Salah satu metode biometrik yang paling umum adalah pemilihan sidik jari yang udah sering banget kita gunakan atau kita kenal, yang banyak diterapkan juga di uh, perangkat mobile atau handphone lah. Dan juga ATM dan ada sistem pembayaran yang berbasis biometrik juga. Dan selain dari berbasis sidik jari itu juga ada juga pengenalan wajah yang sudah mulai uh, apa ya menjadi tren juga. Dan pengenalan wajah ini uh, di sistem pembayaran digital pun sudah mulai digunakan gitu dan masih terus berkembang dengan bantuan AI pastinya yang untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengenalan wajah dalam berbagai sistem keamanan. Sudah ada yang menggunakan hal ini. Jadi teknologi ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan sidik jari. Nah, pengenalan suara juga menjadi salah satu metode autentikasi biometrik yang digunakan dalam layanan pelanggan otomatis untuk verifikasi identitas pengguna. Nah, meskipun teknologi biometrik menawarkan berbagai keunggulan, penerapannya juga memiliki tantangan, terutama dalam hal perlindungan data biometrik dari pencurian atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, berbagai metode keamanan tambahan seperti enkripsi, data biometrik, dan penyimpanan template biometrik dalam bentuk yang tidak dapat dikembalikan, non-reversible, semakin banyak dikembangkan untuk meningkatkan keamanan pengguna. Nah, kemudian di poin ketiga ada kriptografi, enkripsi data, menjaga kerahasiaan. Nah, untuk kriptografi ini tersendiri merupakan salah satu fondasi utama juga dalam menjaga keamanan informasi di layanan finansial. Teknologi ini berfungsi untuk mengenkripsi data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Kriptografi simetris adalah metode menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Itu yang diterapkan dalam Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, teknik ini sering digunakan dalam komunikasi data yang membutuhkan enkripsi cepat dan efisien. Sementara ada juga jenis kriptografi asimetris. Itu menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat, seperti dalam sistem RSA, Rivett Samir Edelman,
yang sering diterapkan dalam public key infrastruktur atau PKI untuk memastikan keamanan transaksi digital. Dan ada juga dan kemudian selanjutnya ada perkembangan penelitian di tahun 2013 sampai 2023. Nah, dalam dekade terakhir ini, penelitian terkait keamanan cyber di sektor finansial mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu tren utama adalah peningkatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan juga pembelajaran mesin atau machine learning yang sering kita kenal. Dan kedua hal ini dalam mendeteksi ancaman cyber dan mencegah penipuan lumayan signifikan untuk membantu gitu. AI memungkinkan sistem untuk menganalisis pola transaksi secara real time dan mendeteksi anomali yang dapat mengindikasikan aktivitas mencurigakan. Nah, selain AI, implementasi teknologi blockchain juga dalam sistem keuangan semakin berkembang untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi itu sendiri dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Kepercayaan dalam sistem tidak dapat diubah. Blockchain ini mampu mengurangi risiko pemalsuan data dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan digital. Inovasi lainnya adalah pengembangan solusi autentikasi tanpa kata sandi passwordless authentication, memanfaatkan teknologi biometrik dan tokenisasi guna mengurangi pencurian kredensial. Sistem ini semakin banyak diadopsi oleh perusahaan finansial untuk meningkatkan pengalaman penggunaan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Nah, dalam kemajuan teknologi ini meningkatnya ancaman cyber, penelitian dan inovasi di bidang keamanan cyber juga terus berkembang selama dekade terakhir ini. Nah, ini tuh berguna memberikan perlindungan optimal bagi layanan finansial yang juga selain berkembang pesatnya teknologi ini juga berkembangnya juga macam-macam sebuah yang bisa merugikan dari segi finansial entah dari ancaman-ancaman yang lainnya. Nah, tren ini menunjukkan pentingnya pendekatan keamanan yang proaktif dengan mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Mungkin untuk tinjauan pustaka dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Guys, maaf bentar. Ini laptop gue error, coy. Sebentar. Langsung selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada sumber. Kita mengambil sumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan kasus nyata. Yang ketiga ada studi literatur dan analisis kasus aktual. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, kriptografi melindungi data transaksi. Teknologi kriptografi digunakan untuk mengamankan informasi yang ditransmisikan atau disimpan dalam suatu proses transaksi keuangan digital agar tidak bisa dibaca atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada biometrik kuat terhadap pencurian akun. Teknologi biometrik sulit untuk dipalsukan atau dicuri, sehingga lebih aman dibandingkan dengan metode autentikasi tradisional seperti password atau PIN. Tentunya dari kedua kriptografi dan biometrik ada kasusnya, ada kasus berhasil dan kasus yang gagal. Kasus berhasil adalah situasi di mana implementasi teknologi keamanan cyber seperti kriptografi atau biometrik mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya pada kasus tekonisasi Visa 2020, mengurangi fund 30%. Hal ini merupakan contoh kasus sukses
karena dengan adanya implementasi teknologi teknonisasi dapat mengurangi penipuan. Yang kedua ada kasus gagal, adalah situasi di mana implementasi teknologi keamanan cyber tidak mencapai tujuan yang diharapkan, atau bahkan menimbulkan masalah baru. Contohnya pada kasus kebocoran data biometrik di Bank X pada tahun 2019. Hal ini merupakan contoh kasus gagal karena adanya kebocoran data yang sehingga data tersebut tidak aman. Yang ketiga adanya tantangan. Salah satunya adalah privasi data dan solusi sistem hibrida. Yang pertama adalah tantangan pada kasus ini adalah layanan finansial mengelola data pribadi yang sangat sensitif, sehingga perlindungan privasi menjadi krusial. Solusi yang diberikan pada implementasi tersebut adalah sistem hibrida yang menggabungkan kriptografi dan biometrik. Biometrik untuk autentikasi penggunaan yang aman dan kriptografi untuk ekstensi data sensitif, memastikan data terlindungi bahkan jika sistem ditembus. Ini juga membantu dalam mematuhi regulasi privasi data yang ketat. Pada tantangan ini, jika data biometrik bocor, tidak bisa diubah seperti password, maka biometrik harus dipadukan dengan ekstensi dan regulasi yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Pertama, kombinasi kriptografi dan biometrik sangat efektif. Lalu, kolaborasi teknologi dan regulasi sangat penting bagi eh, bagi era ini. Lalu, berdasarkan analisis yang kami lakukan juga, transformasi keamanan cyber di layanan finansial fokus pada teknologi kriptografi dan biometrik mulai dari tahun 2013 sampai 2023. Kesimpulan yang pertama yaitu perkembangan teknologi kriptografi dan biometrik. Yang kedua, adanya tantangan utama implementasi yaitu seperti privasi data, kompatibilitas sistem, regulasi, dan SDM yang merupakan tantangan karena karena kekurangan tenaga ahli keamanan cyber yang kompeten. Lalu, efektivitas solusi hybrid, sistem hibrida, atau gabungan kriptografi dan biometrik terbukti efektif meningkatkan keamanan seperti penggunaan tokenisasi dengan verifikasi wajah untuk transaksi finansial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada saran. Yang pertama adalah lembaga keuangan wajib adopsi teknologi enkripsi dan biometrik untuk menghindari adanya eh, pemalsuan data atau pencurian data. Yang kedua adanya perlu regulasi baru dan ketat untuk proteksi data biometrik. Dan yang ketiga ada melakukan edukasi sosial tentang ancaman cyber. Edukasi sosial, pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi nasabah dan karyawan untuk mengurangi resiko serangan atau social engineering. Program sertifikasi keamanan cyber bagi tenaga IT untuk meningkatkan kompetensi SDM. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah teman-teman saya jelasin dari kelompok 4 sendiri, sudah terbilang cukup dari teknologi-teknologi yang untuk mengantisipasi keamanan cyber itu sendiri, entah itu biometrik, terus juga ada transmisi data dan lain-lain, dan ada solusi yang juga tadi sempat disebutkan oleh Lutfi, yang dimana
masih banyak yang perlu kita uh, waspadai dan melakukan tindak tindak lanjut untuk mengatasi ancaman-ancaman dari keamanan cyber ini. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 4. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.